lagi Maha Penyayang. Sungguh kami, kata Allah, telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu Muhammad. Maka laksanakanlah sholat. Laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar adalah surat nikmat yang banyak. Dan ayat ini, 3 ayat ini semua kita mungkin sudah hafal dan sering kita jadikan surat ketika kita melaksanakan sholat, apakah itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Inna khoina kal kautsar pasal ketika wantar inna syani'aka wal abtar. Semua kita mungkin sudah hafal. Nah, menjadi persoalan kita, bagaimana kita mengimplementasikan, mengaplikasikan, melaksanakan surat yang kita telah hafal dan tahu maknanya di dalam aspek hidup dan kehidupan kita. Yang pertama, kita meyakini bahwa nikmat yang diberikan Allah itu kepada kita adalah nikmat yang sangat banyak, yang sangat luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah itu dengan ilmu pengetahuan secanggih apapun, pasti kita tidak bisa menghitung berapa banyaknya nikmat Allah kepada kita. Nah, nikmat Allah itu tidak hanya berupa rezeki dalam bentuk materi, tetapi bisa kita rasakan seperti hari ini juga merupakan nikmat Allah berupa kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah sholat asar secara berjamaah di Masjid Taqwa Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat ini. Nah, tidak semua orang dapat melaksanakan ini, walaupun dipanggil dengan azan sekalipun. Tetapi di sekitar masjid ini betapa banyaknya jumlah manusia di pasar, tetapi yang memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat berjamaah rata-rata di masjid kita ini 5 atau 6 saf kalau asar ini. Nah, kalau Jumat ya semua kita itu ikut. Nah, padahal sholat ini itu adalah merupakan ibadah, ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita sebagai implementasi daripada nikmat yang telah banyak kita dapatkan. Nah, laksanakan sholat karena Tuhanmu. Nah, kita tak yakin kedatangan kita di masjid-masjid yang ada ini itu adalah karena kita memenuhi panggilan Allah, untuk melaksanakan sholat. Hati kita memerintahkan kepada kita karena ini sebuah kewajiban dan juga sebuah kebutuhan kita. Orang yang telah terbiasa melaksanakan sholat, satu kali saja dia tinggal sholatnya, itu pasti menjadi beban pikiran dan menjadi beban perasaan. Jangankan meninggalkan sholat, terlambat saja dia melaksanakan sholat, itu dia terganggu pikiran dan perasaannya. Kalau orang betul-betul menyadari bahwa perintah sholat ini adalah perintah dari Tuhan kita. Dan kemudian berkorban. Nah, berkorban ini itu adalah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah.
Nah, ibadah memang tujuannya adalah untuk bagaimana kita mencapai kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Nah, ibadah kurban ini kalau kita pikir, ya hari ini bisa kita lihat di masjid kita ini baru 7 ya. Tadi Jumat diumumkan 5 masuk 6. Tadi kita kontak Komod ya. Besar pertama Semen Padang, teman kita waktu di PM di Yogyakarta, itu alhamdulillah dapat 1 ekor. Kemarin saya juga bertemu dengan Biro Kesra, jadi tidak alamin. Insya Allah kalau tidak ada 2, 1 insya Allah dapat. Tadi juga saya masukkan surat ke Wali Kota Padang, insya Allah itu dapat. Jadi korban kita perorangan itu baru 5 yang penuh, dan yang ke-6 baru 1 ekor. Satu porsi, tapi butuh 6 lagi. Dari 7 baru 6. Tambah dari kelompok dari 7, ditambah dari gubernur. Nah, target kita kalau ada 11 pada tahun kemarin, minimal 10 dapatlah, karena kebutuhan kita di sekitar ini sangat banyak sekali. Nah, saya tetap memotivasi kita, mari kita selalu berupaya untuk melaksanakan perintah korban ini sebagai ibadah dan upaya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, berkorban ini kalau tidak kita motivasi sebagai ibadah dan upaya mendekatkan diri kepada Allah, itu alasannya sangat banyak sekali. Yakin? Orang yang tidak berkorban itu banyak sekali alasannya. Hari demi hari kebutuhannya itu tidak akan yakin. Tidak akan pernah habis-habisnya. Tetapi karena niat ini adalah untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, rela atau tidak rela kita paksakan diri untuk melakukan berkorban itu. Nah, memang ibadah itu dasarnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Tetapi ada saatnya kita harus paksakan diri untuk melakukan ibadah. Berat di hati kita, tapi kita lakukan. Salat ini juga begitu, mungkin agak berat. Antara ikhlas dan tidak ikhlas, rela tapi tidak ikhlas, atau ikhlas tidak rela. Tetapi bila kita paksakan untuk melakukan, maka kita sudah menang bertarung dengan setan yang selalu menggoda kita. Berkorban juga begitu. Banyak godaan-godaannya untuk orang tidak berkorban. Padahal itu hanya satu keluarga, cukup 1. Di masjid kita cuma 2.500.000. Dan kalau kita pikir, nabung aja kita antara 5.000, 10.000 satu hari kali 356 hari, itu sudah boleh katakan selesai lah korban kita itu kalau kita niatkan dari awal. Nah, atau 5.000 saja, 5.000 sehari kali 356 hari, itu kan sudah hampir 2 juta uangnya. Kekurangannya tinggal nambah 500.000 lagi. Kalau kita niat berkorban itu ada. Dan kebutuhan kita ini tidak akan pernah selesai. Sementara berkorban ini hanya 1 kali setahun dalam rangka ibadah. Ibadah dan upaya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di kunci ayat ini, apabila kita sholat dan melakukan ibadah korban dalam rangka ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, orang-orang yang akan membenci kita. Nah, di dalam hidup ini pasti ada kompetisi. Tidak semua orang senang dengan sikap laku kita, perbuatan kita. Pasti ada yang tidak senang. Iri dengki itu biasa. Tetapi di dalam surat Al-Qasim ini dikunci, orang-orang